Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah Masjid Al-Ihsan yang semoga kita bersama senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah apapun yang terjadi. Amin ya rabbal alamin. Karena orang yang dibimbing oleh Allah itu dia tidak peduli kehidupannya seperti apapun, karena bimbingan dari Allah itu akan mengantarkan dia untuk mengerti bagaimana menyikapi. Maka itulah kenapa Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu itu mengatakan, saya tidak peduli di posisi mana Allah menempatkan saya, afi ni'matin am fi baliyatin. Kata Umar, saya tidak peduli. Ya Ustadz Abdul Jabbar, beliau janjian sama saya kemarin di Bintaro, datangnya hari ini. Untung saya baik hati, Masya Allah. Akhirnya nyasar ke Bintaro kan. Udah dibilangi Bintaro Sabtu, saya bilang ke Bintaro hari Ahad. Masya Allah. Ini Masya Allah teman yang sukses, dan mudah-mudahan terus sama Allah suksesnya dijaga dunia akhirat. Maka Amirul Mukminin Umar mengatakan apa? Saya tidak peduli, tidak menjadi urusan saya, tidak menjadi kerisauan saya. Di mana Allah meletakkan saya terserah Allah. Karena memang nggak ada yang bisa intervensi kan. Allah mau meletakkan kita di Jakarta, mau di Malang, mau di Surabaya, mau di luar Pulau Jawa, mau di, terserah Allah. Kemudian Umar mengatakan, afi ni'matin, apakah Allah meletakkanku pada posisi mendapatkan nikmat, am fi baliyatin, ataukah Allah menempatkanku pada posisi ujian atau musibah? Saya nggak peduli. Karena apa kata Umar? Yang saya cari cuma satu, di mana Allah memberikan kepada saya taufik di setiap saya menapaki dua tempat tadi. Ketika saya dapat musibah, Allah menuntun saya untuk sabar, dan ketika saya mendapatkan nikmat, Allah menuntun saya untuk pandai bersyukur. Karena keadaan apapun, selama Anda pandai bersyukur dan pandai bersabar, tidak jadi masalah. Mau pilih mana? Orang yang kaya pandai bersyukur atau orang miskin pandai bersabar? Mau pilih yang mana? Hisapnya lama, masuk surganya telat. Pilih mana? Ayo. Yang penting masuk surga. Setelah semua masuk baru antum terakhir mau. Wah, ini kalimat, aduh, yang penting masuk surga ini kalimat pesimis. Nggak apa-apa ya Allah, di terasnya surga. Iya kalau di teras. Kalau kepleset gimana? Mudah-mudahan masuk surga semua ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka tidak jadi masalah. Maka Ibnul Qayyim mengatakan ketika ditanya, ghaniyun syakir am faqirun sabir, mau pilih jadi orang kaya pandai bersyukur atau orang miskin pandai bersabar? Ibnul Qayyim mengatakan keduanya baik, yang memisahkan mereka hanya ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, di awal jamaah sekalian saya akan menyampaikan faidah dari musibah. Itu di awal. Nanti setelah masuk sesi yang kedua jam 4 sampai Isya nanti. Kenapa? Ini berapa sesi?
Alhamdulillah lagi, Masya Allah. Nah, nanti pada posisi pada bagian yang berikutnya kita akan bagaimana seorang muslim menghadapi musibah itu. Walaupun ceramah seperti ini ya dalam tanda kutip ya, kalau orang Jawa itu bilang ngalup. Ngerti ngalup? Bukan helum. Ngalup itu kayak orang yang memang pengen terjatuh pada musibah gitu loh. Sehingga temanya itu musibah. Enggak, kita enggak kepingin itu kan. Maka minta dapat musibah haram. Tapi kemudian sabar ketika terkena musibah wajib. Cuma enggak boleh kita merasa, saya kok enggak diuji ya, hidup kok kayaknya enak-enak saja ya, ekonomi baik, kesehatan baik. Nah enggak boleh. Kenapa? Karena kita enggak tahu kita bakal mampu bersabar atau tidak. Nah, poin pertama kita akan sampaikan beberapa faidah dari musibah. Nomor satu, dalam surah Al-Ankabut Allah menyebutkan dalam ayat yang pertama sampai beberapa ayat berikutnya. Di sana Allah Ta'ala menyebutkan ternyata musibah itu untuk melihat kejujuran iman kita. Karena orang itu kalau hidupnya enak terus, dia nggak akan kelihatan ini orang hebat atau orang lemah, nggak kelihatan. Orang itu kelihatan hebat ketika dia dihadapkan dengan badai yang besar, tapi dia tetap maju. Maka dalam surah Al-Ankabut Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu, maka dan seterusnya. Jadi dalam surat Al-Ankabut Alif Lam Mim, apakah manusia mengira setelah mereka mengucapkan bahwa aku adalah orang yang beriman, kemudian mereka akan ditinggalkan begitu saja tanpa oleh Allah diberi ujian? Nah, ini dalam ilmu tafsir namanya su'alun inkari. Allah mengingkari, maksudnya Allah ketika kalian ngaku beriman pasti siap-siap dapat ujian. Kemudian tujuannya apa? Supaya Allah mengetahui siapa di antara kalian yang jujur di dalam keimanannya dan siapa di antara kalian yang cuma berdusta dengan keimanannya. Nah, maka artinya jamaah, musibah itu menjadikan kita sendiri sadar iman saya ini kokoh atau tidak. Iman saya kepada Allah ini cuma di lisan atau iman yang telah masuk ke dalam hati. Itu ujiannya di situ. Ada satu hadis. Walaupun hadis ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid, tapi sanadnya dhaif. Sanadnya apa? Dhaif. Tapi untuk berbendaharaan ilmu nggak jadi masalah lah. Ada dua orang dari zaman sebelum zaman kalian, kata Nabi Muhammad. Jadi sebelum zaman umatnya Nabi Muhammad. Dua orang ini jalan safar. Kemudian dua orang ini melewati suatu kampung. Yang di kampung itu siapapun yang lewat harus mempersembahkan sesuatu untuk dewa yang ada di kampung tersebut. Ya kan? Dua orang ini pernah dengar hadis ini ya? Kemudian salah seorang dari dua orang ini mulai mikir, gimana ya kalau saya tidak memberikan pengorbanan untuk dewa mereka, saya dibunuh. Tapi kalau saya memberikan pengorbanan, maka iman saya rusak. Nah, disinilah letak ujian itu. Maka dua orang ini diancam, kalau tidak mati kalian. Sudah, apa yang terjadi? Maka salah seorang di antara mereka, udahlah daripada mati, toh yang saya korbankan bukan sesuatu yang besar. Dalam riwayat hadis itu dia mencari seekor lalat. Dia cari seekor lalat, kemudian dia bunuh di depan dewanya yang disembah di kampung itu. Kemudian dia mengucapkan, ini untuk dewa kalian. Dibunuh lalernya. Laler apa lalat? Hah? Lalat itu kan kalau orang diajak kemana-mana telat terus, itu kan lalat itu. Oh, lelet. Masya Allah, salah faham saya. Memang susah bahasa Jakarta ini ya. Masya Allah, banyak yang mirip-mirip. Sudah dibunuh itu, lelet itu dibunuh. Lalat itu dibunuh. Cek,
Sudah, akhirnya orang ini tadi yang mempersembahkan seekor lalat dilepaskan oleh penghuni kampung tersebut, boleh lewat tanpa diganggu, lewat. Tapi imannya rusak. Karena apa? Fasolli li rabbika wanhar. Kurban itu hanya boleh dilakukan untuk siapa? Allah. Sementara orang kedua dia mikir, bolehlah lalat itu kecil ya, tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Tapi di sini yang dilihat bukan cuma lalatnya, di sini yang dilihat adalah lurusnya akidah saya, lurusnya tauhid saya untuk tetap tidak melakukan apapun kecuali untuk Allah, apalagi pengorbanan. Sudah kan? Apa yang terjadi? Maka laki-laki yang kedua ini bilang, saya nggak mau. Orang di kampung itu bilang, ya terserah kamu, kalau kamu nggak mau ya jelas kami akan bunuh kamu karena itu peraturan di tempat kami. Orang yang kedua bilang apa? Bunuh aja lah, nggak jadi masalah, yang penting iman saya tidak rusak. Dan subhanallah, betul, ketika itu dia tidak mau mengorbankan walaupun seekor lalat, apa yang terjadi? Akhirnya orang itu dibunuh. Saya ulang, walaupun hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Akhirnya orang yang pertama selamat di dunia tapi masuk neraka. Orang yang kedua dalam tanda kutip celaka di dunia tapi selamat di akhirat. Nah, kalau kita mau pilih selamat dunia celaka akhirat atau celaka dunia selamat akhirat, mau pilih yang mana? Nggak ada minuman di sini, ada minuman Anda lempar ke antum ini. Ya kalau memang mau milih dua-duanya selamat, ya tentu itu lebih baik. Maka kita minta afiyah fid dunya wal. Tapi kalau pilihannya cuma dua, ya jelas kita korbankan dunia untuk meraih akhirat. Nah, maka ujian itu datang, Allah ingin ngelihat gimana nih keimanan kalian. Maka dengan itu dalam surah Al-Ankabut Allah mengatakan supaya Allah tahu. Pertanyaan, apakah sebelumnya Allah tidak tahu? Loh, terus kok artinya liya'lamallah, supaya Allah tahu. Kenapa? Jawab saya. Gak apa, antum dapat hadiah umroh nanti ya. Enggak? Coba, kenapa? Ini bukan supaya sekedar Allah tahu, tapi justru Allah ingin memberitahukan bagaimana kualitas keimanan kamu dan bagaimana derajat keimananmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan Allah yang pengen tahu, Allah ingin menunjukkan kepada kita kualitas imanmu seperti apa. Nah, itu fungsi yang pertama, supaya kita tahu iman kita ini kokoh atau tidak. Maka ketika muncul musibah, orangnya ridho, orangnya sabar, orangnya ikhlas, husnudzan kepada Allah, tidak putus asa, dia tetap baik sangka kepada Allah, itu orang yang imannya jempolan. Dan itu tidak akan diketahui sebelum datangnya apa? Musibah. Karena di waktu-waktu genting maka orang-orang itu akan dilihat kepribadiannya. Yang kedua, datangnya musibah ini untuk supaya Allah menggantikan kepada kita dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi musibah datang bukan berarti Allah ingin merampas dari kita, tapi Allah ingin mengganti yang lebih baik. Contoh, tahu ceritanya Ummu Sulaim, istrinya Abu Talha. Ketika punya anak, singkat cerita anaknya wafat, suaminya tidak diberitahu. Sampai suaminya makan, kemudian dia masuk ke kamar bersama suaminya, selesai hubungan suami istri, semuanya selesai, makan tuntas, hubungan tuntas, baru Ummu Sulaim cerita, Abu Talha, anakmu meninggal. Kan begitu ya? Terus Abu Talha kan tanya, kenapa gak cerita dari tadi? Ummu Sulaim bilang, kalau saya ceritain dari tadi, ya tentu kamu gak bisa makan, kamu gak bisa hubungan. Dalam keadaan kamu capek, kamu lapar, kamu butuh sama saya, maka saya tahan dulu. Hebat gak? Keesokan harinya oleh Abu Talha diceritakan ke Nabi Muhammad, ya Rasul, istri saya ya Rasul sabarnya kebangetan, kayak jamaah perempuan Al-Ihsan, sabarnya top, amin, amin. Tapi ngaku perlu dites. Apakah pengakuan itu cukup? Tidak cukup. Ayo Pak, dites Pak, silakan Pak. Bismillah ya. Mulai nanti malam ancang-ancang cari mana yang cocok nih kayaknya nih. Cari rumah maksud saya. Sudah.
Rasulullah bilang apa? Memang begitu seharusnya. Kemudian karena anak yang wafat itu, antum tahu Allah kasih ganti apa tidak? Allah kasih ganti. Satu anak yang lain bernama Abdullah, dan Abdullah ini kemudian punya anak lagi, berarti cucunya Ummu Sulaim, karena anaknya Ummu Sulaim, anaknya Abdullah tadi. Dan itu anaknya 10, yang 7 hafidz Al-Quran, yang 3 perawi hadis yang sahih Bukhari Muslim. Tapi ingat, itu datangnya dari mana? Dari ujian yang mereka menyikapinya dengan benar. Maka ujian itu datang untuk Allah mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Contoh, Rasulullah keluar dari Mekah menuju mana? Madinah. Mana lebih baik, Mekah atau Madinah? Mana lebih baik? Untuk Nabi Muhammad, Madinah lebih baik. Kenapa begitu? Kalau secara debat ya bisa diperdebatkan lah. Tapi artinya di kota Mekah Nabi Muhammad tidak bisa tenang bersama para sahabatnya beribadah, nggak bisa. Di kota Mekah Nabi Muhammad tidak bisa bebas berdakwah, nggak bisa. Maka oleh Allah dalam tanda kutip dipaksa, kamu harus keluar. Justru setelah keluar, apa yang terjadi? Allah hadiahkan kota Madinah untuk Nabi Muhammad, yang di sana Nabi Muhammad berkuasa, yang di sana Nabi Muhammad bebas berdakwah, para sahabatnya dengan tenang bisa beribadah, tidak ada boikot dari orang lain. Itulah caranya Allah untuk memberi ganti yang lebih baik, yang terkadang lewat musibah. Tahu sejarahnya Ummu Salamah? Tahu sejarahnya Ummu Salamah? Masya Allah, saya nggak tahu lagi mau ceramah apa saya ini. Antum Ummu Salamah saya tanya, tahu Ummu Salamah? Ummu Salamah ini kan punya suami namanya siapa? Masya Allah, luar biasa. Emang siang ini cocoknya tidur sih ya. Ya namanya ini Ummu Salamah, suaminya siapa? Ya Abu Salamah. Ribet banget ya. La haula wala quwata illa. Sudah, Abu Salamah itu jamaah dikenal terbaik di kalangan sahabat. Paling sabar, paling tanggung jawab, paling penyayang. Udah pokok terkenal kalau sama istrinya nomor 1 Abu Salamah ini. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, lihat apa yang terjadi. Rasulullah kirim utusan bilang sama Ummu Salamah, suruh berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, berikan untukku ganti yang lebih baik. Ummu Salamah sempat mikir gak? Abu Salamah meninggal, Rasul bilang minta kepada Allah ganti yang lebih baik. Mikirnya apa? Wa man dza khairan min Abi Salamah. Mana ada orang lebih baik dari Abu Salamah? Abu Salamah baik, tanggung jawab, orangnya sabar, penyayang. Udahlah, tapi karena ini perintah Nabi, saya doa. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Minta ganti yang lebih baik. Sudah, tidak lama setelah itu masa iddahnya selesai, Abu Bakar datang melamar Ummu Salamah. Kalau secara akidah ahlu sunnah tidak diragukan, Abu Bakar lebih baik dibanding Abu Salamah. Tapi untuk seorang istri, nah itu loh ibu-ibu, dengerin bu, memang kalau dibanding suami anda ya ustadz lebih baik lah. Tapi untuk posisi sebagai suami, belum tentu ustadz itu lebih baik dari suami anda. Betul apa enggak? Memang saya lebih cocok dengan dia, dia lebih sabar, dia penyayang, macam-macam kan. Nah, maka secara garis akidah itu Abu Bakar lebih baik dibanding Abu Salamah. Tapi posisi Ummu Salamah ini memandang Abu Bakar tidak lebih baik untuk suaminya dibandingkan Abu Salamah. Maka Ummu Salamah mengatakan, maaf ya Abu Bakar, bukannya saya menolak lamaranmu, tapi engkau tidak lebih baik dari Abu Salamah. Sekelas Abu Bakar ditolak, maka jadi janda jangan murah. Loh serius ini, kenapa anda ketawa ini? Anda pelaku atau korban? Maka ini Ummu Salamah sekelas Abu Bakar ditolak.
engkau tidak lebih baik dibanding Abu Salamah. Datang Umar, lebih muda, lebih keren, lebih gagah, ngelamar Ummu Salamah. Maaf Umar, engkau tidak lebih baik dibanding Abu Salamah. Setelah Abu Bakar ditolak, Umar ditolak, yang lain mundur. Abu Bakar ditolak, Umar ditolak, dia mau ngapain maju lagi? Ternyata yang datang berikutnya lamaran dari siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ummu Salamah mengatakan, kalau Rasul, yo maaf ya Abu Salamah, maaf ya. Ya kalau dibandingkan Rasul, yo tidak ada yang lebih baik dibanding. Nah maka ingat ibu-ibu, terkadang Allah itu memberikan musibah kepada kita dengan sesuatu yang kita cintai oleh Allah diambil. Tujuannya apa? Allah ingin mengganti yang jauh lebih baik. Dalam surat Al-Kahfi tahu, ketika Sayyiduna Khadir membunuh anak kecil, apa katanya? Karena Allah ingin menggantikan untuk orang tuanya seorang anak yang lebih baik dan lebih manfaat untuknya. Jadi mulai kecil itu anak sama Khadir dibunuh, tapi kalau kemudian imannya tidak mapan, ini akan kecewa berat dia. Kenapa Allah mengambil anak saya dalam keadaan terbunuh? Kan kayaknya begitu Abu ya. Terbunuh itu kan kayaknya cara wafat yang kemudian tidak diinginkan oleh orang, terbunuh. Tapi ternyata di balik semua itu Allah berikan yang jauh lebih baik. Nomor satu, musibah itu untuk Allah pengen menunjukkan kepada kita kualitas iman kita. Nomor dua, dengan musibah itu Allah akan mengganti yang jauh lebih baik. Nomor tiga, ini untuk kita pas banget ini, menghapus dosa. Sampai Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yazalul bala'u, musibah, bala, ketidaknyamanan, kesulitan, keburukan, kerepotan akan terus datang kepada orang-orang yang beriman. Terus, antum ngerti kalimat terus kan? Terus itu apa? Ya nggak ada berhentinya. Istiqomah, masya Allah, bahasanya lo ya. Masuk musibah dikasih istiqomah. Antum ngerti istiqomah Syekh? Istiqomah, masya Allah ya, hidup saya penuh dengan keistiqomahan dalam musibah. Ya nggak pas lah ya. Nah sudah, maka akan terus datang musibah itu. Itulah kenapa dalam hadits riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan apa? Idza mata al-abdul mu'min istaraha min nasabid dunya wa ta'abiha. Orang beriman itu kalau wafat istirahat. Kenapa dibilang istirahat? Karena waktu dia hidup penuh dengan apa? Ujian. Istri yang cerewet, istri yang susah percaya sama suami, istri yang boros, istri yang sok ngatur. Kenapa istri terus ya? Masya Allah. Ini ujian-ujian yang nggak pernah berhenti. Ada ujian lewat anak, lewat ekonomi, lewat kesehatan, lewat tetangga, macam-macam. Yang itu tidak akan berhenti sampai seorang mukmin meninggal dunia. Maka ketika dia meninggal, Rasulullah mengatakan apa? Waktunya istirahat. Nah maka dengan itu, idza matal abdul mu'min istaraha min ta'abid dunya wa nasabiha. Ketika seorang mukmin meninggal, dia istirahat. Nah maka dengan itu dalam ayat Al-Quran, la tarkabunna tabaqan an tabaqa, kalian akan melewati satu anak tangga untuk meraih anak tangga yang berikutnya. Anda buka tafsir Safwatut Tafasir, diartikan oleh Syekh Ali As-Sabuni, kalimat tabaqan an tabaq, kalian akan melewati satu anak tangga untuk menuju anak tangga berikutnya, satu level menuju level yang berikutnya. Apa yang beliau tafsirkan? Kalian akan melewati satu musibah, musibah yang satu selesai, datang yang berikutnya. Bahkan yang satu belum tuntas, kadang-kadang sudah datang lagi yang berikutnya. Itulah dunia. Tapi kemudian Allah mendatangkan ini kepada kita bukan untuk keburukan. Apa Allah katakan? Rasul katakan, la yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah
fi nafsihi, di dalam dirinya ada ujian, wa malihi, di dalam ekonominya juga ada ujian. Masya Allah, kita napasnya ada pajaknya sekarang. Masya Allah, Busri, Masya Allah. Oh udah diganti ya? Oh udah diganti. Alhamdulillah. Siapa? Antum yang antum maksud Busri siapa sih? Oh, bukan, kalau yang saya anggap yang Sri Minggat itu loh. Tahu Sri Minggat? Anda kalau nggak tahu berarti nggak keren Anda. Sudah di dalam hartanya, wa waladi, dan ujian pada anak-anaknya. Ujian anak itu macam-macam. Tujuannya apa? Hatta yalqallaha wa laisa alaihi khati'atun, sampai ketika dia wafat dosanya habis. Sampai ketika dia wafat apa? Dosanya habis. Kemana habisnya dosa itu? Allah hapuskan ketika apa? Ketika dia capek, penghapus dosa. Ketika dia sedih, penghapus dosa. Ketika dia merasa tersakiti, penghapus dosa. Ketika dia ngantuk tapi tidak ada waktu untuk tidur, penghapus. Semua itu adalah penghapus apa? Dosa. Ma yusibul mu'min min hammin wala nasabin wala hazanin illa kaffarallahu biha min khatayahu. Tidaklah orang Islam itu ditimpa sakit, capek, sedih, galau, susah, ketakutan dan yang semisalnya, kecuali dengan semua itu Allah menghapus dosa-dosanya. Tujuannya apa? Pas waktu kelak kita meninggal dunia setelah panjang umur, maka apa? Dosanya oleh Allah sudah dihapuskan secara total. Nomor satu, menguji keimanan. Nomor dua, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Nomor tiga, penghapus dosa. Nomor empat, ujian itu datang dalam bentuk apa? Orang yang diuji adalah orang yang Allah cintai. Orang yang diuji adalah orang yang Allah cintai. Hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, innallaha idza ahabba abdan, Allah itu ketika mencintai seorang hamba, ibtalahu, sama Allah diuji. Karena orang kalau kena ujian, coba sholat pas ada masalah dibanding sholat pas nggak ada masalah, enak mana? Enggak, salah pertanyaannya, salah ya, bukan enak mana ya. Kira-kira sholatnya lebih khusyuk yang mana? Suami mau nikah lagi, ya Allah, tahajud, ya Rabbi, bahkan tahajudnya dimulai sebelum sholat isya. Sebelum isya udah tahajud ya Allah. Selesainya waktu sholat duha. Ini tahajud model apa ini? Ketika suami mau nikah lagi. Coba suaminya adem, ayem, gak ada masalah, sholat tahajud apa enggak? Alepret. Sholat tahajud apa enggak? Nah, maka terkadang yang semacam ini oleh Allah ditunjukkan karena Allah cinta, karena Allah tahu orang model kita ini kalau nggak ada masalah nggak khusyuk, kalau nggak ada masalah nggak puasa. Daud, ada orang nggak pernah sholat, tiba-tiba Masya Allah, imam belum datang dia udah sholat duluan, Masya Allah, sudah khusyuk. Biasa nggak pernah pegang Al-Quran, sekarang setiap ketemu ngaji. Biasa nggak pernah puasa, sekarang Idul Fitri pun puasa dia. Kenapa? Makan puasa. Idul Fitri. Oh iya. Saking apa? Saking bagaimana musibah itu bisa secepat itu merubah orang. Kenapa? Karena Allah melihat aku cinta sama kamu. Maka disebutkan innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau cinta kepada seseorang, sama Allah diberi ujian. Tapi tidak sampai situ. Faman radhiya falahur ridho, orang yang ridho oleh Allah akan diridhoi. Maka ketika musibah itu datang, ini peluang untuk kita meraih ridhonya Allah. Dengan cara apa? Ridho aja udah. Ridho dengan sabar tinggi mana? Ini saya tanya, bukan ngetes ini. Anda kira saya ngetes? Ridho dengan sabar tinggi mana? Tinggi ridho?
Sabar, ridho sih. Ridho. Terus bedanya apa coba ridho? Kalau sabar itu walaupun dia tidak bisa merasa rela dengan ujian, minimal dia nahan diri agar Allah tidak murka. Itu minimal. Jadi walaupun dia dalam hatinya masih merasa apa? Dongkol, nggak senang, tapi minimal dia tahan diri untuk tidak mengucapkan dan melakukan yang menjadikan Allah murka. Itu sabar. Tapi ridho itu dalam posisi dan derajat terserah Allah. Itu ridho, bukan putus asa loh ya. Ridho terserah Allah. Maka antum tahu doanya Nabi Muhammad SAW pulang dari Taif, dilemparin batu sama anak-anak kecil, kemudian minta tolong kepada kepala suku malah ditolak. Turunlah Nabi Muhammad dalam keadaan ada sebagian tubuhnya yang bercucuran air, bercucuran apa? Darah. Sampai Rasulullah bilang apa? Saya nggak sadar ketika jalan itu. Antum cek hadisnya. Sampai saya tiba di suatu tempat. Antum bayangin Nabi Muhammad saking merasa sedihnya sampai jalan itu sambil apa? Nggak sadar. Dan saya pernah mengalami itu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ketika dari Batu mau ke Kasembon, itu dapat berita putra saya meninggal. Ini saya udah nggak kelihatan jalan, nggak kelihatan, udah kayak gelap itu. Tiba-tiba udah datang ya depan rumah, Mas. Dan itu mudah-mudahan antum nggak ngalamin ya. Nah itu Rasulullah mengalami. Rasulullah bilang saya nggak sadar. Wa ma asy'uru nafsi. Saya nggak ngerasain diri saya ini. Sampai saya datang di suatu tempat dan di tempat itu saya istirahat. Kemudian apa? Datang dua malaikat Allah kan. Dalam keadaan sebelumnya Nabi Muhammad berdoa. Akhir doanya apa? Akhir doanya Nabi itu apa? Illam yakun alayya minka ghadabun fala ubali. Terserah engkau ya Allah. Yang penting engkau yaitu Allah tidak murka kepadaku, aku nggak peduli ya Allah. Yang penting engkau nggak murka ya Allah. Ini ridho sudah. Ini derajat apa? Ridho. Nah, maka dengan itu orang yang diberi musibah oleh Allah bolehlah dalam tanda kutip sedikit GR. Kayaknya Allah cinta sama saya ini. Allah lagi seneng sama saya ini. Maka Allah kepingin saya bangun sholat tahajud. Allah menginginkan melihat saya puasa. Allah menginginkan saya kembali akrab dengan Al-Quran. Maka dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain dikatakan begini, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Orang yang Allah menginginkan kebaikan untuk orang tersebut, orang yang Allah menginginkan kebaikan untuk orang itu, apa yang Allah berikan? Yusib minhu. Allah akan timpakan musibah kepada dia. Maka kalau kena musibah, yang keempat apa? Itu tanda cinta dari siapa? Allah. Tapi ingat ada syaratnya. Ketika musibah itu menjadikan Anda semakin dekat dengan Allah. Yang kelima, musibah itu datang untuk mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Ceritanya banyak, tapi saya singkat aja. Saya kasih 20 aja lah. Banyak ya. Cerita pertama, tahu keluarganya Ammar ibnu Yasir? Keluarganya siapa? Ammar bin Yasir. Yang pada akhirnya ibundanya Ammar bin Yasir yang namanya Sumayyah itu menjadi manusia yang mati syahid pertama dalam agama Islam. Bukan laki-laki, perempuan. Orang yang mati syahid pertama dalam Islam ibundanya Ammar bin Yasir. Namanya siapa? Sumayyah. Itu kan setelah dia masuk Islam bersama suaminya, bersama anaknya, dia kan budak. Tuannya nggak terima, sama tuannya disiksa. Sumayyah ditekan pakai besi panas mulai tengkuk sampai keluar di kemaluannya. Azanallahu wa iyyakum, ya kan? Dari tengkuk sampai bawah. Kemudian si suami Yasir diikat kakinya pakai kuda, kemudian kudanya disuruh lari. Satu lari ke sana, satu lari ke sana. Tah, lepas. Ini anak kecil bernama Ammar mulai ketakutan kan? Ketika Rasul melihat kejadian itu, sebelum Sumayyah meninggal, sebelum Yasir meninggal, Rasulullah lewat, tung. Rasulullah bilang apa? Sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Keluarga Yasir yang sabar ya, sebentar lagi pindah surga. Coba
Sebentar lagi pindah kemana? Surga. Ya udah, kalau ada kalimat sebentar lagi pindah ke surga, rela nggak disiksa seperti itu? Ya rela, wong siksaan dunia berapa lama sih? Iya kan? Tapi sebentar lagi dia bakal pindah ke surga. Itulah musibah untuk mengantarkan Anda masuk ke dalam surga. Contoh yang kedua, tahu istrinya Fir'aun? Asia. Itu kan ketika dia masuk Islam, Fir'aun tahu, dia beriman, Fir'aun tahu, kemudian sama Fir'aun kan dihukum, dipukulin segala macam, dijemur di tengah panasnya padang pasir di siang hari yang luar biasa, dicambuk sama Fir'aun. Ternyata Asia apa? Tersenyum. Lah senyum kata Fir'aun. Oh, pantesan lah, gila kata Fir'aun. Gimana nggak gila? Orang dihukum itu pasti apa? Kesakitan, sedih, merintih, menangis, minta tolong, minta diampuni. Ini enggak, malah senyum-senyum. Fir'aun enggak tahu ternyata Asia ketika dihukum oleh Fir'aun, Asia berdoa kepada Allah, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku, buatkan untukku indaka, di sebelahmu ya Allah. Antum bayangin hebatnya doanya ini. Saya nggak peduli ya Allah mau dimanapun, yang penting sebelahan sama Allah Ta'ala. Indaka, di tempatmu ya Allah, bikinkan untuk saya baitan, sebuah istana, fil jannah, di surgamu itu. Wa najjini min fir'auna wa amali, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan bala tentaranya, dan selamatkan aku dari orang-orang zalim. Wa najjini minal qaumil zalimin. Tidak lama setelah doanya dibaca, lihat ini musibah loh ini. Allah buka pintu langit, krek 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 krek, kebuka pintu langit. Terus Allah panggil Asia, Asia, istananya sudah rampung. Rampung itu apa? Anda kalau nggak ngerti ya kebangetan ya. Nah, kecuali kalau saya pakai bahasa Inggris Anda nggak ngerti, pantas. Istanamu sudah selesai. Ngelihat Asia ke atas, udahlah Fir'aun, terusin aja lah, biar cepat selesai gitu loh. Kenapa? Karena ujian itu mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Subhanallah. Bagaimana? Yang berikutnya yang keenam, ujian itu menjadikan doa sama Allah diijabah. Kapan orang semacam kita doanya diijabah coba? Makan kecampuran haram, ibadah yang wajib aja kadang-kadang masih ditinggal, apa yang Allah larang kadang-kadang kita masih lakukan. Maka musibah itu memberikan kepada Anda doa mustajab. Memberikan apa? Doa mustajab. Apa dalilnya? Lihat, ketika seorang hamba oleh Allah diuji dengan ujian berat, maka ujian itu ya nggak mungkin nggak berat sih ya, pasti berat. Cuma kadang-kadang kan kalau kita ngelihat ujiannya orang lain kayak enteng, tapi kalau ujian kita, bos kayak berat banget. Subhanallah. Sudah. Maka ketika seorang hamba itu oleh Allah diuji, anaknya wafat. Anaknya apa? Wafat. Allah kirim malaikat ke tempat orang yang sedang ditinggal wafat oleh anaknya itu. Allah bilang sama malaikatnya, malaikat jangan ditinggal, jagain. Coba dengerin, setelah anaknya wafat apa ucapan dia. Sudah, malaikat nungguin. Setelah nyawa anaknya dicabut, maka seorang hamba itu mengucapkan dua kalimat. Kalimat yang pertama, Alhamdulillah. Masya Allah ini ya. Ini Alhamdulillahnya duluan. Nanti saya ceritain Anda Kiai Syahid. Sudah, Alhamdulillah. Ketika seorang hamba ini mengucapkan Alhamdulillah, artinya aku ridho ya Allah, segala puji bagi Allah. Baru berikutnya dia mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu malaikatnya laporan sama Allah, ya Rabbi, tugas selesai. Bagaimana? Anaknya sudah wafat? Sudah ya Allah. Kecintaan hatinya sudah kamu cabut? Aku cabut ya Allah. Bagaimana buah hatinya kamu ambil? Aku ambil ya Allah. Wa madza qala abdi? Kamu dengar enggak hambaku tadi ngomong apa? Ini Pak, kesempatan ini Pak. Ketika terjadinya musibah, disitulah doa itu mustajab. Seorang hamba itu mengatakan, ya Allah, laporannya malaikat, segala puji untukmu wahai Tuhanku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian
dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang terjadi jamaah? Oleh Allah langsung malaikat tadi diperintah, malaikat berangkat, ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi, berikan untuk hambaku ini, bangun untuk dia sekarang juga satu istana, kasih nama Baitul Hamdi, istana pujian. Itu karena apa? Ucapan yang pertama kali keluar dari lisannya ketika dia mendapat musibah. Nah, sekarang saya akan sampaikan di sini 6 sikap seorang muslim ketika terjadi musibah. Tadi beberapa faedah terjadinya apa? Musibah. Sekarang bagaimana seorang muslim itu menyikapi ketika dalam hidupnya terjadi musibah? Begini jamaah. Yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang sikap seorang muslim ketika terjadi musibah. Yang ini menjadikan musibah itu sumber cinta dari Allah untuknya. Yang pertama, ketika seorang muslim mendapatkan musibah, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bagaimana dia memandang musibah itu dengan pandangan tauhid. Ingat gak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar? Agim ingat? Ibu-ibu ingat? Ingat? Dulu sempat Anda zolimi kan? Sempat dizolimi sama ibu-ibu kan dulu? Kenapa Bu? Lawang Anda bukan istrinya, kenapa Anda yang sewot? Oh itu Masya Allah ibu-ibu ini ya. Sudah begini, maka Agim itu kan dari dulu ngajarin kepada kita apa? Untuk terus tauhid, ngajarin poligami. Ini live loh Syekh, susah ngeditnya, susah loh ini. Coba kamera, coba kasih kamera. Ini orangnya ini bukan saya ya, ini Masya Allah. Antum nama, KTP, alamat saya biar dijarah sama masa nanti rumah antum. Nah sudah begini, maka kan senantiasa mengajarkan kepada kita apa? Tauhid kan begitu ya. Semua sisi itu dipandang dengan pandangan tauhid, sampai kemudian beliau mengatakan jagalah hati, karena di hati ini kita menyimpan apa? Tauhid kepada Allah. Nah, maka ketika musibah itu terjadi jamaah, cara pandang yang nomor satu, pandang dengan pandangan tauhid. Pandangan tauhid itu apa? 2 perkara. Nomor satu, Anda yakini musibah ini tidak akan terjadi kecuali atas izin dan kehendak dari Allah. Bukan karena ini pasti nih, ini saingan suami saya di kantor nih pasti. Dari mana ceritanya? Anda gak usah GR lah, ini pasti janda sebelah nih. Loh, janda sebelah dari mana? Ini semua musibah tidak akan terjadi kecuali atas kehendak dan izin dari. Itu nomor satu. Maka orang beriman ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, apa ucapannya? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Atau kalau Anda mau qadarallah, kalau mau pakai syiddah maka roknya itu di fathah, qadarallah. Tapi kalau dhammah berarti qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini merupakan kehendak dari siapa? Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Bukan karena si fulan wala si alan, bukan karena dia tidak senang sama saya, bukan karena ini. Tidak ada. Semua karena takdir dari siapa? Allah. Maka semua musibah itu dipandang dengan pandangan tauhid. Ini memang kehendaknya Allah. Maka ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Dengan pandangan tauhid. Nah, pandangan tauhid ini muncul, Allah mentreatment kita setiap pagi dan sore. Ada zikir pagi dan petang kan? Raditu wabil islami wabi Muhammadin. Jadi diajari tiap pagi, di treatment dulu. Raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Robku. Antum tahu kan arti kalimat Rob itu apa?
yang mengatur. Jadi ketika hidup Anda oleh Allah diatur, yang terkadang aturannya Allah itu untuk Anda kurang menyenangkan, maka apa? Raditu billahi rabbab. Aku ridho ya Allah. Itu tauhid. Jangan pernah menyalahkan siapapun, jangan pernah protes kepada siapapun, kecuali Anda meyakini ini merupakan takdir dari Allah. Ada yang bisa protes? Tidak ada. Ada yang bisa mengintervensi? Tidak ada. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa nolak. Sekuat apapun manusia memiliki kekuatan, tidak akan pernah mampu mengalahkan kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Udah, itu tauhid. Yang pertama, yakini semua ini terjadi atas kehendak Allah. Pandangan tauhid yang kedua, ini jangan salah faham. Tauhid yang kedua adalah langsung bergerak kepada Allah dengan meyakini apa? Tidak ada yang bisa menyelesaikan semua ini kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali Allah. Nah, cuma sayangnya pada yang kedua ini kita sering salah. Kita ini kalau ada masalah, ngecek daftar list nama di handphone dulu. Siapa ya teman polisi ya? Ini ada tapi Bintara. Yang bintang mana nih bintang? Coba lihat. Jadi ketika muncul masalah, Allah dilupakan sama dia. Dia malah ingat manusia. Dia tidak ngerti bahwa Allah itu juga cemburu. Ingat gak? Innallaha ghayur. Allah itu maha cemburu. Ketika ada seorang sahabat Nabi tanya sama Nabi Muhammad, ya Rasul, kalau saya ngelihat istri saya berzina, na'udzubillah min dzalik, saya mau tanya sama panjenengan ya Rasul, apakah saya harus narik 3 orang yang lain untuk menjadi saksi? Karena orang itu dibilang berzina ketika ada 4 orang yang menyaksikan. Masa saya narik 3 orang lagi? Saya suruh nobar gitu? Ya Rasul, cek. Kan enggak, kata dia. Terus bagaimana? Aqta'u unuqahu, tak pedot gulune. Langsung istri saya plus siapa? Saya tidak nunjuk antum loh ya. Ya memang gayanya begini. Istri saya plus laki-laki itu, saya potong lehernya dua-duanya. Rasulullah tidak mengingkari itu. Walaupun secara hukum nggak boleh. Karena yang dipandang oleh Rasul bagian yang lain. Rasulullah bilang apa? Innahu yaghar. Ini orang sedang cemburu ini. Maka orang kalau lagi cemburu kan ya gelap ya kan? Mau perempuan tua, gemuk segala macam, kalau udah foto sama suami saya itu bisa dirobek-robek itu. Padahal nggak ada urusan apa-apa ini. Tapi kalau namanya istri sedang cemburu, Ibunda Aisyah cemburu, makanan dari istri Rasul yang lain diapain? Bu, dipecahin. Padahal makanan salah apa? Coba, itu kalau lagi cemburu, maka Rasul bilang innahu yaghar, ini orang sedang cemburu. Wa ana aghyaru min, dan kata Rasulullah, aku lebih pencemburu dibanding dia. Dan yang terakhir apa? Dan Allah lebih pencemburu dibanding kita semua. Maksudnya apa? Allah akan cemburu ketika kita muncul masalah, kita tahu Allah satu-satunya yang mampu menyelesaikan, lah kok kita malah curhatnya kepada manusia, minta tolongnya kepada manusia, berpegangannya kepada manusia, bergantungnya kepada manusia. Itu menjadikan Allah cemburu. Kalau Allah sudah cemburu, Allah tinggalkan tanpa dibantu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka ketika terjadi masalah jamaah sekalian, ketika terjadi musibah, ketika terjadi masalah, maka yang pertama ingat, masyhadnya, pandangannya adalah pandangan apa? Tauhid. Dalam pandangan tauhid ada 2. Nomor 1 apa? Tidaklah ini semua terjadi kecuali atas kehendak Allah. Dan yang kedua, tidaklah ada yang mampu menyelesaikan kecuali Allah. Berarti datang kepada Allah dan kembali kepada Allah. Doa mau tidur apa? Bismika Allah, paut. Doa mau tidur yang S2 ini. Ini yang S2 apa? Doa mau tidur. Bismika Allahumma amutu. Paut. Ya paut. Kita mau yang doa mau tidur S2.
Doktor. Waduh. Pak Ut ini belum selesai. Begini. Allahumma inni aslamtu nafsi. Nah, ini S1 jangan-jangan belum lulus juga ini. Ijazahnya asli kan? Asli. Kok nggak hafal? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, ya Allah saya serahkan diriku kepadamu ya Allah. Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku arahkan wajahku untukmu ya Allah. Wa fawwadtu amri ilaik, aku wakilkan, tidak ada tempatku untuk mengungsi darimu ya Allah kecuali kepadamu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, aku beriman dengan kitab yang kau turunkan, wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan dengan nabi yang engkau utus kepadaku. Masya Allah. Ini dari kalimat ini apa? Ada kalimat apa? Aku kabur darimu kepadamu, aku mengungsi dari murkamu kepadamu. Artinya dari sini menjelang tidur kita diminta sama Allah, yakinlah semua yang terjadi hari ini dan semua yang akan terjadi besok tidaklah terlepas dari kehendak Allah, maka serahkan kepada Allah. Itu poin pertama kalau kena musibah. Udah tenang aja, tauhidnya dikuatkan. Memang Allah berkehendak dan tidak ada yang menyelesaikan kecuali Allah. Selesai. Yang kedua, masyhad alhamd, menghadapi musibah itu dengan memuji Allah. Dengan apa? Memuji Allah. Saya lagi senang cerita salah seorang kiai di Rembang, namanya Yai Syahid. Yai siapa? Syahid. Dikenal dengan panggilan Kiai Alhamdulillah. Karena apapun yang terjadi, Alhamdulillah. Pak Yai, tadi malam santri ikut lomba, juara 1 Pak Yai, Alhamdulillah. Pak Yai, kemarin santri pergi ke pasar ketabrak truk Pak Yai, Alhamdulillah. Pak Yai, ini makanan di pondok Pak Yai dapat kiriman dari Menteri ESDM Pak Yai, Alhamdulillah. Pak Yai, ini ternyata pajak tanah dan bangunan pondok naik Pak Yai, Alhamdulillah. Pokok apapun yang terjadi, Alhamdulillah. Sampai terkenal dengan Kiai Alhamdulillah di Rembang sana. Rembang tahu? Jawa Tengah ya. Sudah, ini sampai terkenal. Pokok Kiai ini apapun yang terjadi ucapannya Alhamdulillah. Sampai antum tahu enggak ucapannya Ibnul Qayyim dalam kitab Ad-Da' wad Dawa? Ibnul Qayyim bilang apa? Orang yang melazimkan Alhamdulillah, Allah akan memindahkan dia dari satu nikmat menuju nikmat berikutnya. Kenapa begitu? Karena Alhamdulillah itu bentuk syukur. Orang itu kalau bersyukur, nikmatnya sama Allah diapain? Ditambahin. Maka kalau yang antum syukuri saat ini adalah musibah, maka tidak menutup kemungkinan musibah itu akan berpindah menjadi nikmat. Nanti kalau sudah berpindah menjadi nikmat, syukurnya tidak berubah, alhamdulillahnya tidak berubah, maka pindahnya dari satu nikmat menuju nikmat, menuju nikmat, menuju nikmat, endingnya apa? Wafat dalam keadaan penuh nikmat. Sampai ucapannya para ulama itu apa? Salah satu kunci wafat husnul khotimah itu syukur. Apa? Salah satu kunci, Bu, kalau pengen husnul khotimah, salah satu kuncinya apa? Bersyukur. Kenapa husnul syukur itu oleh para ulama dibilang kuncinya husnul khotimah? Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Maka kenikmatan yang kita syukuri mendatangkan kenikmatan yang baru, kenikmatan yang baru mendatangkan kenikmatan yang baru, sampai kita wafat dalam keadaan nikmat, yaitu ucapan la ilaha illallah. Sudah, balik ke Yai Syahid. Suatu hari Yai Syahid ini diundang dari Rembang ke Semarang. Rembang, Semarang. Ada tol, itu Rembang Semarang itu. Atau kalau Anda mau coba sekarang tanpa tol, tetap ada. Ada sungai di pinggir jalan, di kiri jalan. Kalau dari arah Rembang ke Semarang, sungai itu di sebelah kiri. Dan di sungai ini tempat perempuan-perempuan kalau sore mandi.
Nah, waktu Yai Syahid ada undangan ke Semarang, undangan itu bareng kiai-kiai yang lain, maka mereka rombongan satu mobil. Pas sore lewat di pinggir sungai tadi, itu pas ibu-ibu sedang mandi pakai baju yang auratnya terbuka, itu semua kiai ngelihat, astagfirullah. Pelan-pelan, jangan ambil kesimpulan dulu ya, tenang dulu. Saya tahu arah Anda kemana ya. Udah semua kiai, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Udah, ketika semua teman-temannya ribut dengan istighfar, Yai Syahid penasaran. Apa kira-kira ucapan beliau? Alhamdulillah. Waktu itu teman-temannya protes, Pak Yai, kalau kejadian yang lain Anda alhamdulillah, kami sepakat. Tapi kali ini loh Pak Yai, coba lagi Pak Yai. Alhamdulillah, enggak lah. Nah, tapi kali ini ajaib. Itu yang dilihat kan aurat, haram dilihat. Itu ada hisabnya. Kenapa panjenengan mengucapkan alhamdulillah? Dengerin, lihat. Ini loh Pak. Apa ini? Yai Syahid bilang, ya tetap alhamdulillah. Kenapa begini? Ketika saya lihat perempuan itu mandi di sungai, berarti kan dia nggak punya toilet di rumahnya, dia nggak punya kamar mandi di rumahnya. Maka saat itu, seketika itu saya ingat istri dan anak perempuan saya di rumah. Mereka punya toilet yang baik, mereka punya kamar mandi yang sempurna, sehingga kalau mereka mandi nggak perlu auratnya dilihat orang lain. Maka keadaan istri dan anak saya di rumah, itu yang saya alhamdulillahi. Jadi tetap saya mengucapkan apa? Nah, cuma alhamdulillahnya Kiai Syahid dengan alhamdulillahnya Anda beda. Alhamdulillah, pandangan pertama tidak berdosa. Nah kan repot ini. Nah, maka menghadapi musibah dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Sekarang begini, kenapa ketika kena musibah perlu memandang musibah itu dengan pujian kepada Allah? Kenapa? 3 hal. Nomor 1, saya singkat. Saya benar sampai jam 4 ini. Materi saya udah mau habis ini, gimana jam 4? Nomor 1, kenapa kita memuji Allah atas musibah yang terjadi? Kita bersyukur kepada Allah, kita mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Karena musibah ini terjadi bukan pada agama kita. Maka selama musibah itu cuma perkara dunia, dan dunia, agamanya tidak terkena musibah, alhamdulillah. Maka doanya Nabi Muhammad apa? Wa idza aradta biqaumin fitnatan fatawaffani ghaira maftun. Ya Allah, apabila engkau akan menimpakan fitnah dalam urusan agama pada suatu kaum, maka wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah. Nah, maka ketika musibah itu pada agama itu berat, karena dunia tembus akhirat. Tapi kalau cuma musibah duniawi, banjirlah, rumah kemasukan penjara. Kenapa harus kalimat jarah ini lagi viral sekarang ya? Siapa yang dijarah itu? Gini, ini maaf sekali ya, maaf sekali, mohon maaf. Ini tolong kamera sementara ditit gitu. Ya. Maka itu haram. Nah, maka yang pertama, ketika kita mendapati musibah, kita menyikapi dengan alhamdulillah, menyikapi dengan bersyukur kepada Allah. Nomor 1, karena musibah ini tidak mengenai agama.
Yang kedua, kenapa kita mensyukuri musibah itu? Karena musibah ini ya Allah tidak lebih besar dibandingkan yang sedang terjadi. Misalkan, na'udzubillah ya, mudah-mudahan semuanya selamat ya. Allah takdirkan, mudah-mudahan tidak Allah takdirkan lah, kecelakaan bas. Kemudian mobilnya rusak. Alhamdulillah, cuma mobil yang rusak, badan saya masih selamat. Atau yang lain, rumahnya kebakaran. Alhamdulillah, cuma rumah yang habis, anak, istri, suami semuanya selamat. Jadi kita mensyukuri karena musibah ini terjadinya tidak lebih besar dibanding yang sedang terjadi. Syukuri, alhamdulillah ya Allah, senantiasa ada sisi di mana pada sisi itu Anda bisa bersyukur. Yang ketiga, kenapa mengucapkan alhamdulillah ketika terjadi musibah? Karena tidak ada musibah yang mengandung keburukan total, itu nggak ada. Nggak ada. Mesti ada apa? Ada baiknya. Maka senantiasa menyikapi musibah itu dengan alhamdulillah. Maka Nabi Muhammad tahu kan, tidak pernah mendapati apapun kecuali Nabi Muhammad mengucapkan alhamdulillah. Kalau dapat nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau dapat nikmat. Kalau dapat musibah, alhamdulillahi ala kulli hal. Tetap alhamdulillah apapun yang terjadi. Maka Nabi Muhammad hidupnya nyaman. Nah sekarang masyhad yang ketiga. Kalau kena musibah, nomor satu apa? Tauhidnya diluruskan. Nomor dua, mengucapkan alhamdulillah dalam rangka memuji Allah. Yang ketiga, ketika terkena musibah, pandanglah dengan pandangan keadilan Allah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, tidaklah terjadi musibah illa bima kasabat aidikum. Tidaklah terjadi keburukan kecuali karena perbuatan siapa? Manusia. Maka ketika ada musibah tadi, maka pandanglah dengan pandangan keadilan Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Allah tidak akan pernah menzalimi siapa? Hambanya. Punya anak, na'udzubillah, anaknya Masya Allah, susah diatur, seakan-akan ini anak gitu kalau bisa dimasukkan ke rahim lagi, gimana cara, lewat hidung nggak muat, lewat telinga, apa saya telan aja kamu ya. Kok kesannya udah punya anak tapi merasa apa? Kayak ujian banget ini anak. Hati-hati. Coba pandang dengan pandangan keadilannya Allah. Nomor satu, emang dulu saya juga seperti ini sama orang tua saya, maka sama Allah saya dibalas. Atau yang kedua, iya sih, dulu waktu pilih suami saya nggak ngelihat agamanya, saya ngelihat apa? Saya suka sama bentuk hidungnya itu loh, kayak jambu air. Insya Allah saya seneng banget sama bentuk hidungnya, padahal orangnya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Jadi kalau punya anak seperti ini, emang sih hidungnya kayak bapaknya, tapi sifatnya itu loh, ya Allah, na'udzubillah min. Atau karena ujian lewat anak, mungkin dulu nikah tanpa restu. Nah, sehingga setiap ada musibah apapun, pandang musibah itu dengan pandangan keadilannya siapa? Allah. Ada orang naik motor, diangkat satu rodanya ke depan, endingnya apa? Sesuai harapan netizen. Antum ngerti? Apa sesuai harapan netizen ini? Pas motor diangkat, di video sama temennya di belakang, tang, itu di belayar, ngerti di belayar nggak? Bang, 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 nabrak, bang, tangan patah, kepala lepas, serem banget ya. Sudah, maka saat itu saya mau tanya, itu terjadi karena Allah zalim sama dia, atau karena memang dia pantas dapat itu? Pantas. Kenapa dia pantas dapat itu? Lawang motor rodanya dua, kenapa dipakai cuma
Satu, tang. Ketika jatuh, orang akan bilang apa? Pantas jatuh. Kamu naik motornya apa? Itulah memandang musibah dengan pandangan keadilan Allah. Nah, maka jangan sampai ketika musibah itu datang Anda menuduh Allah. Allah nggak adil nih. Kenapa harus saya? Ini sama malaikat ditanya, terus siapa lagi? Kok pakai nanya kenapa harus saya? Ada lagi yang lucu lagi. Udah kena musibah, dosa apa? Loh, perasaan kamu tidak berdosa itu yang ajaib. Kau udah kena musibah, dosa apa? Ini malah repot, ini udah banyak dosa nggak merasa Ayo coba, yang merasa tidak bersalah itu, playing victim, ibu-ibu. Aku salah apa, Mas? Kata suami, masih belum sadar. Nah, ini kan susah ini ya. Nah, sudah. Maka yang ketiga, pandanglah dengan keadilan Allah. Tidak mungkin Allah meletakkan Anda pada posisi itu kecuali sebelumnya Anda yang memilihnya. Coba lihat. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnahu min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah mengatakan, sudah, aku ini telah tunjukkan jalan kepada kalian. Dari jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah tadi, imma syakiran, dia mensyukuri jalan tersebut, diikuti, wa imma kafura, atau apa? Dia tahu ini salah tapi tetap dilakukan. Maka ketika dia sudah tahu jalannya masing-masing, kemudian dia pilih, apa yang terjadi? Ya udah, resiko ditanggung pembeli. Ketahuan sering beli paket ya, maka resiko tanggung sendiri. Atau ayat yang lain, dalam ayat yang lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tunjukkan, ayo mau pilih suami yang seperti ini atau yang seperti ini. Kita yang milih kan? Ayo mau pilih istri seperti ini atau seperti ini. Yang milih siapa? Kita kan? Ayo mau tidur terus atau tahajud. Yang milih siapa? Kita. Terus ketika terjadi masalah, Anda bilang, kenapa aku ya Allah? Malaikatnya bilang, ya Allah, nggak sadar diri nih orang. Kemarin waktu kaya dia yang main-main segala macam, ketika seperti ini sekarang dia nyalain Allah. Nah, maka pandang dengan keadilan Allah. Tauhid, hamdalah, pandang dengan pandangan apa? Keadilan. Yang keempat, ketika terjadi masalah, pandanglah masalah itu dengan pandangan ubudiyah. Apa? Ubudiyah. Ubudiyah itu apa? Penghambaan diri kepada Allah. Yang dimaksud hamba itu apa sih? Hamba itu kan seseorang yang tidak punya pilihan kecuali menjalankan yang ditugaskan oleh tuannya. Maka Anda tahu budak ya kan? Budak itu kan terserah tuannya, mau dijual, mau disuruh kerja, mau dikasih makan, mau macam-macam, terserah siapa? Terserah tuannya, karena budak itu milik siapa? Tuannya. Nah, kita ini kan budaknya Allah. Maka kemudian ketika kita ini oleh Allah dihadapkan pada suatu masalah, boleh tidak protes? Tidak bisa protes. Cuma apa? Ini saya jadikan penghambaan diri saya kepada siapa? Allah. Dalam artian pasrah. Pasrah itu apa? Ya sudahlah ya Allah, memang saya ini hambamu ya Allah, maka engkau mau mendatangkan apapun untukku, aku terima ya Allah. Pandangan ubudiyah. Nah, maka dalam pandangan ubudiyah ini, itulah puncak keimanan seorang manusia. Saya kasih contoh. Anda tahu Siti Hajar, istrinya siapa? Nabi Ibrahim. Oleh Nabi Ibrahim ditinggal di mana, Bu? Bu. Terus Anda minta, Bang, jadikan aku Siti Hajar, Bang, tinggalin aku di Mekah. Yo nggak sama Mekahnya ya.
Kalau sekarang Anda ditinggal di Mekah, boy, suami bangkrut, belanja ini belanja. Nah, maka Siti Hajar ini oleh Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk ditinggal di mana? Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan istriku dengan anak yang baru saja ia lahirkan. Di mana? Di suatu lembah, karena Mekah itu kan lembah ya, gunung. Mekah itu yang paling rendah. Maka kalau ada banjir, duluan dia. Biwadin ghairi dhi zar'in, di suatu tempat yang tidak ada tanaman. Lihat bahasanya Allah, tidak ada tanaman. Karena kalimat tidak ada tanaman itu mewakili semuanya. Kalau nggak ada tanaman, berarti sebelumnya tidak ada air. Iya apa enggak? Kalau tidak ada air, kemudian tidak ada tanaman, ada nggak binatang di situ? Nggak ada. Dan disitulah Nabi Ibrahim menempatkan siapa? Siti Hajar. Bekalnya apa? Sekantung air, sekantung kurma, selesai. Ketika Nabi Ibrahim mau pergi, tahu kan pertanyaannya? Ibrahim, Ibrahim, bukan jamaah, bukan Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, apakah ini perintah Allah? Apa kata Nabi Ibrahim? Iya, ini perintah Allah. Muncul satu pertanyaan, Bu, jawab Bu ya. Kenapa Siti Hajar ketika dapat jawaban Ibrahim, betul ini perintah Allah, langsung bilang apa? Ya udah, pergi aja, Allah tidak akan mensia-siakan kami. Pertanyaannya, kok bisa secepat itu Siti Hajar percaya dengan omongannya Ibrahim? Kalau suami Anda coba, Bang mau kemana Bang? Pengajian, percaya Anda? Hah? Percaya? Bang mau kemana Bang? Iktikaf di masjid, percaya? Pasti oh lu tenane, pasti istri apa? Tanda tanya. Pengajian nggak ada pengajian, maka sama istri langsung dipasang chips di tubuhnya, tek. Ternyata kemana? Sudah. Mau kemana Bang? Iktikaf. Nggak akan percaya. Kenapa? Suami yang ini muka-muka nggak terpercaya. Sekarang pertanyaannya, kenapa Siti Hajar sekali Nabi Ibrahim bilang yes ini perintah Allah, kenapa Siti Hajar langsung percaya? Kenapa? Kan barakallahu fiik. Anda buka sejarahnya, tidak pernah Nabi Ibrahim itu membohongi istrinya. Sehingga sekali Nabi Ibrahim ngomong bener ini perintah Allah, sikap istrinya apa? Wong dia nggak pernah bohong kok. Berarti kali ini pun dia tidak berbohong. Kalau Anda, Bu, pernah bohong nggak Bu suami ini Bu? Nggak usah ketawa, jawab aja. Anda ngetawanya menghina banget. Kayak menghina banget. Jawab, pernah bohong nggak mereka ini? Sehingga ketika mereka ngomong sesuatu yang seharusnya Anda percaya, muncul nggak keraguan? Ya pantes ketika Anda nikah lagi, aku bukan karena apa kok, ingin membantu. Apa kata istri? Karena Anda biasanya sudah. Nah maka subhanallah, maka Siti Hajar saat itu langsung siap Ibrahim, tinggalkan. Apa ucapan Siti Hajar? Lan yudayyi'anallahu abadan. Kalau memang ini perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah mensia-siakan kita. Termasuk ketika kena musibah. Ketika ini musibah dari Allah, pilihannya Allah, maka tidak mungkin untuk mencelakai saya. Itu ubudiyah namanya. Apa? Ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, nurut. Contoh kedua, Nabi Ibrahim setelah 7 tahun, Anda bayangkan ya, ini ibu-ibu, waduh Masya Allah ini. Maka saya kepingin kalau Anda itu membaca sejarahnya Ibrahim itu dengan tadabbur, jangan asal baca. Contoh kedua begini, setelah 8 tahun Ibrahim nggak pernah datang. Tiba-tiba datang Nabi Ibrahim kepada istrinya, anaknya yang namanya Ismail sudah
usia 8 tahun atau 10 tahun. Tiba-tiba lagi seneng-senengnya main, besok mau disembelih. Kalau itu ibu-ibu ya apa? Suami nggak pernah ngasih uang belanja, nggak pernah datang ngunjungin anak, tiba-tiba anaknya dibawa, ini ya mau saya masukin sumur. Apa yang Anda lakukan, Bu? Kamu aja bang yang masuk sumur ya. Coba, ini lihat Siti Hajar ini. Ini nggak pernah jenguk anaknya, nggak pernah ngasih belanja ke anaknya, nggak pernah didik anaknya. Kesekali datang, bilang apa? Inni ra'aitu fil manami anni adzbahuk. Aku lihat di mimpi, aku sama Allah diperintah bunuh kamu. Diskusi sama Siti Hajar, gimana? Beritahu nggak anak kita? Beritahulah bang. Wong itu juga perintah Allah. Diberitahulah Ismail. Fandur madza tara, anakku, pendapatmu bagaimana? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sudahlah Pak, lakuin aja. Kamu akan mendapatiku orang yang sabar. Ini loh ubudiyah. Karena dia tahu saya ini cuma apa? Hamba. Berarti ketika terjadi musibah, udah jalani saja karena kita ini cuma seorang hamba. Itu yang keempat. Karena apa? Keyakinan kita Allah tidak akan pernah mendatangkan keburukan untuk hambanya. Maka apapun yang Allah tetapkan pasti baik. Maka pilihan Allah itu yang terbaik lah. Udahlah. Maka termasuk, maaf ya, ketika Allah menciptakan kita dengan postur yang seperti ini, itu baik. Nggak usah pakai operasi. Pipi diapain. Orang itu kalau hasil operasi, maaf ya, ini bukan body shaming ya, ini umum saja. Itu mesti ketika dilihat ada yang aneh. Aneh. Karena Allah itu membuat kita udah proporsional. Bentuk hidung dengan pipi yang tembem itu udah pas. Ini kok ada lucu, pipinya tembem, hidungnya runcing. Orang lihat kayak Pinocchio ya. Jadi udahlah nggak pakai. Ada lagi yang lain, putih banget, turun ke leher, coklat. Masya Allah. Udah ubudiyah. Nurut aja dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Yang kelima. Bagaimana kita memandang musibah itu dengan pandangan rahmat. Dengan pandangan apa? Rahmat. Maka Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Nah, kalau memandang dengan pandangan rahmat, Anda kembali pada awal pengajian tadi, yang 6 tadi. Musibah itu menghapus dosa, musibah itu menjadikan doa itu mustajab, musibah itu mendatangkan kekuatan iman, musibah itu menjadikan kita masuk ke dalam surga, musibah itu tanda cinta dari Allah, musibah itu menjadikan kita ini semakin, nah itu pandangan rahmat. Jadi pandanglah musibah dengan pandangan apa? Rahmat. Contoh yang paling gampang lah, begini, anak saya melakukan kesalahan, saya pukul nggak dia? Dalam sampai suatu taraf tertentu, boleh nggak orang tua mukul anak? Boleh. Bahkan ketika anak itu tidak mau sholat, ketika umurnya mencapai berapa? 10 tahun, Rasulullah bilang apa? Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Pukullah anakmu ketika dia belum mau sholat, ketika umurnya sampai, perhatikan, padahal 10, anak Anda sudah balik atau belum? Belum balik. Berarti artinya apa? Dia belum balik, kan belum kena beban syariat. Kenapa kok dipukul walaupun dia ketika dia tidak sholat? Padahal belum balik. Untuk menunjukkan bagaimana sholat itu prinsip, sholat itu penting. Sampai ketika belum balik saja, syariat mengatakan apa? Pukul aja dia. Tapi ingat, pukulannya kan ya tentu pukulan yang menyesuaikan lah, bukan pukulan yang ambil senjatanya Ultraman langsung boom, langsung terpisah dua badan anaknya, itu ya, nggak begitu. Pukulan apa? Menunjukkan bahwa kamu salah gitu. Nah sudah, sekarang anak saya melakukan kesalahan. Jadi ini tolong Ardi suara diilangin. Inilah hukuman untuk
kita akan nggak tobat. Mungkin kan begitu. Nah, itu yang kelima, pandangan rahmat. Maka ketika Allah itu mencubit kita sedikit dengan musibahnya, itu karena Allah ingin merahmati kita. Allah ngelihat kamu kalau nggak diginiin nggak ngerti-ngerti, kamu kalau nggak diginiin kamu nggak tobat, kamu kalau nggak diginiin kamu nggak akan berubah. Maka sama Allah dibikin apa? Diberi musibah. Maka Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Yang terakhir, yang keenam, dengan pandangan hikmah. Dengan pandangan apa? Hikmah. Nomor satu apa tadi? Tauhid. Datangnya dari Allah yang mampu menyelesaikan siapa? Allah. Yang kedua, dengan pandang. Udah, buka suaranya. Oh sudah. Inilah kalau udah klub begini, nggak usah saya ngomong, udah dibuka sendiri. Maka saya kalau ngomong tentang poligami itu otomatis YouTube kami itu tit. Itu bukan dari operator, dari YouTube-nya itu otomatis sudah ngerti dia. Yang kedua, pandangan hamdalah, pujian kepada Allah, bersyukur karena tidak lebih besar, tidak pada agama, dan ada sisi yang bisa disyukuri. Yang ketiga, dengan pandangan apa? Keadilan. Yang keempat, ubudiyah, saya ini hamba, harus nurut kepada Allah. Yang kelima, rahmat. Yang terakhir, hikmah. Hikmah itu begini, saya punya cerita menarik, tapi hikmahnya Allah besar. Ini kejadian dalam saya sama dia sama umi saya. Jadi umi saya mau ke Jakarta, saya pinjem mobilnya yayasan, mobil yang hitam yang saya pakai sekarang. Saya pinjem karena umi saya sama kakaknya sama keluarga besarnya, maka mobilnya harus gede. Karena umi saya itu Masya Allah badannya sehat walafiat, itu sehat walafiat, faham ya, sehat walafiat ya. Sudah, maka perlu mobil yang besar supaya kakinya nggak bengkak, lebih luas segala. Maka saya pinjam mobil yayasan. Sudah, ketika mobil itu mau berangkat, saya bilang sama kakak saya, karena berangkatnya pakai dua mobil, satu mobil yayasan, satu mobilnya abah saya warna putih. Saya bilang ke kakak saya, karena mobil abah saya ban depannya tipis, saya suruh pindah. Ban belakang masih bagus. Saya bilang, saya telepon kakak saya, pindah mobil putih, ban depannya kamu pindah ke belakang, belakang taruh depan. Kakak saya bilang, siap. Udah kan? Udah siap. Berangkatlah mereka malam itu ke Jakarta. Saya berangkat dua mobil iring-iringan. Setengah satu malam saya ditelepon sama kakak saya, Ki, mobil hitam bannya pecah. Umi saya di mobil hitam. Allahu Akbar. Udah, saya tutup dulu handphone itu, saya tarik napas sebentar, saya tenangin diri, saya telepon lagi. Ya apa mama? Oh enggak apa-apa, semua aman. Udah aman, ya udahlah, alhamdulillah. Udah. Setelah semuanya selesai, baliklah itu mobil ke rumah. Setelah semua urusan selesai, saya lihat mobil abah saya warna putih itu, yang saya bilang ke kakak saya bannya suruh balik, bannya tetap. Loh, ban depan tipis. Saya datengin kakak saya, Dang, kan anda bilang mobil abi ente pindah bannya. Loh, ente bilang mobil hitam. Loh, ini saya yang salah ngomong, tapi kecil kemungkinan, kecil. Atau kakak saya salah dengar, ini besar kemungkinan ini. Karena ustadz kan nggak mungkin salah, ya kan? Sudah, maka saya bilang, ini saya salah ngomong, atau kakak saya salah dengar. Tapi kemungkinan terbesarnya kakak saya salah dengar, 99,999%. Udah, lu terus, kan ente bilang mobil hitam, enggak, anda bilang mobil putih. Subhanallah, ibu-ibu tahu? Ternyata mobil hitam yang dipakai umi saya itu ban depannya itu ada apa? Ada pecahnya, ada pecahnya. Dan kakak saya juga tidak tahu kalau depan itu ada pecahnya. Baru saya dapat laporan ketika mobil itu pulang dari teman-teman yang pegang mobil itu. Akhirnya sama kakak saya, mobil hitam dipindah depan taruh belakang, belakang taruh depan. Dan subhanallah, yang pecah ban belakang yang tadinya di depan, yang itu ada pecahnya. Coba itu yang pecah ban depan, dan kakak saya tidak salah dengar, karena saya kan nggak salah ngomong, ya kan? Coba kakak saya nggak salah dengar, itu maka mobil hitam itu yang pecah ban depannya. Dan antum tahu kalau yang pecah ban depan, itu mobil bisa loncat dan isinya bagaimana? Nggak karuan kemana. Subhanallah. Jadi ketika terjadi musibah seperti itu, ada hikmahnya. Kakak saya salah dengar, bukan saya salah omong. Itu ternyata ada hikmahnya. Itu harus penekanannya di situ, jangan salah paham ya.
Itu ternyata ada hikmahnya apa? Coba kakak saya nggak salah dengar, itu mobil hitam tetap ban depannya di depan, maka itulah yang pecah. Nggak tahu nasib umi saya seperti apa. Maka setiap musibah pasti mengandung apa? Hikmah, termasuk penutup dari saya. Tapi udah jam 2 jadi nggak ada tanya jawab ya. Penutup dari saya, setiap keadaan itu pasti mengandung apa? Hikmah. Tahu Nabi Yusuf yang gantengnya seperti siapa? Oh ya. Antum, saya nggak bawa duit receh, nggak ada duit. Nanti saya dapat diskon rawon ya, insya Allah dapat diskon 1% lah insya Allah. Sudah. Nabi Yusuf kan sama keluarganya dibuang kemana? Sumur kan. Setelah dibuang ke sumur, diambil oleh musafir, dijual jadi budak dengan harga yang murah, dibeli oleh raja Mesir, diganggu oleh istri raja sampai masuk penjara. Sampai situ berhenti dulu, kalau dilanjutkan endingnya habis nanti. Masuk penjara. Pertanyaannya, kalau dari awal Nabi Yusuf bisa memilih takdir, kira-kira Nabi Yusuf milih tetap bareng Yakub tidak dibuang ke sumur, milih itu, atau milih tetap dibuang ke sumur akhirnya jadi budak masuk penjara? Kalau bisa milih, Nabi Yusuf pilih yang mana? Ayo, kalau bisa milih yang mana? Nggak dibuang, betul nggak? Tetap sama Yakub. Tapi lihat, ada hikmahnya Nabi Yusuf dibuang. Kalau Nabi Yusuf tidak dibuang, dia tidak akan dapat episode terakhir menjadi bendahara Mesir. Betul apa enggak? Nah, maka Anda itu ketika dapat musibah, yo saya juga, jangan buru-buru protes. Nanti kalau hikmahnya kebuka, Anda malu sendiri. Oh, ternyata alhamdulillah suami saya nikah lagi ya. Jadi jangan protes dulu. Apa? Tahan dulu sampai nanti hikmahnya ketemu. Ternyata apa hikmahnya? Ternyata istri keduanya mati duluan, warisannya banyak. Alhamdulillah ya Allah. Mau nggak kalau begitu? Mau nggak kalau begitu? Allah, yo karena ketahuan aja sekarang. Coba gak ketahuan. Nah, maka jangan keburu protes, karena di balik setiap musibah itu pasti Allah menyimpan hikmah. Seperti Nabi Yusuf, memang sengaja oleh Allah dibikin tidak bisa memilih takdir. Tujuannya apa? Kalau kamu yang milih malah kacau ntar. Saya pernah sekali di tol baca tulisan di belakang truk. Antum tahu kan tulisan di belakang truk? Tulisannya gimana? Ajaib. Tak pulang rindu tapi pulang pun malu. Terus maumu apa? Nah, ada lagi tulisan, cukup Rokib dan Atid yang mencatat dan menilaiku, cocotmu rasah melu-melu. Masya Allah, ada tulisan begitu. Astagfirullahaladzim. Ada tulisan yang lain lagi, tulisannya begini. Coba ada yang bisa meruqyah enggak di sini? Bahaya ini. Ada tulisan begini. Ini yang sesuai materi. Begini Bu tulisannya, Bu. Sudah, hari ini saya mau pasrah sama Allah, nurut. Kemarin saya atur sendiri, malah rusak semua katanya. Nah, maka sekarang mendingan saya ikut aturannya siapa? Allah. Kemarin saya atur sendiri, malah ruwet. Jadi tulisan-tulisan di belakang truk itu kadang-kadang penuh hikmah juga. Maka Anda kalau ada truk, cepat-cepat deketin. Ada hikmah tersimpan di sana ya. Nah, maka pasrah sama aturan Allah walaupun bentuknya adalah musibah, karena di balik musibah pasti mengandung hikmah. Barakallahu fikum. Itulah jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan apabila ada salah dan kurangnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kajian kita ini mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan, dan mengatakan berkah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dari kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.